kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Mari kita dengar informasi strateginya Pak Edward Sanger ini. Dipersilakan Pak Edward. Terima kasih Pak Nugroho. Rekan-rekan yang saya hormati, Pak Nugroho, Pak Dedi, Pak Susilo, Pak Seliknya, Pak Abdul Karim, dan seluruh rekan-rekan OPD dan yang berhadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahulu, sebagaimana calon kami dari BPBD. Tadi sudah kita mendengar langsung dan dijelaskan oleh beberapa narasumber dari BRG dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh BRG dalam rangka mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Nah, kemudian daripada itu kita tabel semua yang sudah dilaksanakan dan tentu nanti kami di sini akan mencoba di rangka untuk mendukung dan membantu BRG untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan tentunya khususnya di lahan gambut. Sinyal Pak Edward kelihatannya nggak begitu bagus. Oh ini sudah Pak Susu Bro. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Baik. Situasi dan kondisi terkini dapat kami sampaikan tentang pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Riau, bahwa Provinsi Riau sudah menetapkan status siaga dari karhutla selama lebih kurang 264 hari yang sudah kita mulai kemarin pada tanggal 11 Februari sampai dengan nanti berakhir 31 Oktober 2020. Jadi ini adalah antisipasi pertama kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan tentu juga perintah dari Satgas pada saat itu yang sudah kita tetapkan. Di mana dasar penetapan ini bahwasanya pada fase pertama musim kemarau di Januari sampai dengan Maret yang lalu sudah 7 kabupaten yang sudah menetapkan siaga, yaitu masing-masing adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Loka Hilir, dan Kota Dumai. Jadi dengan adanya 7 kabupaten ini sudah sangat tepat Provinsi Riau melakukan antisipasi dengan penetapan status siaga yang update pada hari ini pada tanggal 23 Juli 2020 dengan update pada tahun yang lalu di bulan Juni yang sama, memang kita jauh sekali penurunan Pak. Jadi selalu penurunan. Kalau kita melihat luas rantai pada periode Januari sampai dengan 23 Juni 2020 hanya 1.158,39 hektar, sementara pada periode yang sama di tahun yang lalu itu lebih kurang 3.166 hektar. Jadi ada penurunan lebih kurang hampir 63%. Kenapa ini bisa turun? Nah ini yang perlu kita analisa. Kalau kami melihat, ya di samping memang kita sudah jauh-jauh hari sebelumnya dalam menetapkan siaga darurat ini, dan juga tentu kesiapan daripada rekan-rekan, khususnya BPBD Kabupaten Kota, TNI Polri, Manggala Agni, dan seluruh komponen yang memang bergabung di dalam Satgas dalam rangka mengantisipasi dan tentunya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Kemudian kami juga sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB. Dan di sini kemarin juga kita juga melakukan koordinasi dengan BNPB dalam rangka pembahasan lahan gambut ini. Khususnya kemarin sudah kita laksanakan pelaksanaan TMC di Provinsi Riau. Jadi pada periode pertama kita sudah laksanakan mulai tanggal 11 Maret sampai 3 April tahun 2020. Itu dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD untuk pelaksanaan TMC di Provinsi Riau. Kemudian pada periode kedua kita laksanakan kemarin pada tanggal 13 sampai dengan 30 Mei, di mana dilaksanakan dari kerjasama antara KLHK dan BPBD
semua ini memberikan dampak yang positif, khususnya setelah kami mengecek turunnya jumlah hotspot, dan tingginya permukaan air bawah tanah. Ini yang kemarin kita lakukan. Jadi upaya-upaya ini sangat membantu sekali kepada kami, khususnya pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mulai Januari 2019 sampai dengan 2020 ini sangat jauh sekali. Next, itu lebih kurang 63% ya. Adapun di Provinsi Riau, setelah kami kemarin melakukan upaya-upaya pendataan, pengalaman kita di 2019, bahwasanya untuk saat ini di tahun 2020 ada beberapa kabupaten kota yang sudah kami petakan mengenai rawan kebakaran lahan. Yaitu lebih kurang dari 12 kabupaten kota tersebut ada 99 kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan 346 desa atau kelurahan yang juga rawan kebakaran hutan dan lahan di sini. Jadi ini yang kami lakukan upaya-upaya pencegahan dalam rangka nantinya jangan sampai terjadi kebakaran hutan lahan seperti tahun sebelumnya yang mengakibatkan kabut asap. Bapak Gubernur selaku dan Satgas juga sudah menginstruksikan kepada kami melalui kebijakan strategis Provinsi Riau 20. Adapun kebijakan strategis Provinsi Riau dalam pengendalian kawasan hutan dan lahan ini yang bersinergi nantinya tentunya dengan BNG, yaitu yang pertama melakukan pemetaan kembali terhadap daerah-daerah yang rawan bencana. Ini perlu kita lakukan agar nanti kita dapat mengantisipasi dari daerah-daerah yang memang tadi rawan sekali di tahun 2019 supaya di tahun 2020 ini tidak terjadi lagi. Untuk slide-nya. Kemudian yang kedua, kita melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusaha hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Jadi Bapak Gubernur melalui instansi terkait melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan yang selama ini sudah diberikan izin diperpanjang atau tidak diperpanjang. Karena selama ini pengalaman kami lahan-lahan yang tertinggal inilah lahan-lahan yang tidak diurus ini yang mengakibatkan selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kemudian yang ketiga adalah pelibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau. Nah, jadi ini kami lakukan selama ini. Jadi kita melibatkan perusahaan dalam patroli bersama yang tentunya perusahaan ini mempunyai area konsesi mereka yang harus mereka amankan, yang harus mereka jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan di sana, dan juga tentunya permukaan lahan mereka seperti lahan gambut yang ada di sana, kemudian kanal-kanal mereka yang ada di sana itu agar dinormalisasi kembali. Kemudian keempat, kita juga kemarin melalui Provinsi Riau menyediakan alat pertanian di 12 kabupaten kota guna mendukung 99 kecamatan yang ramah tadi untuk penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungannya. Jadi Bapak Gubernur sudah berusaha untuk menyiapkan alat pertanian ini. Jadi bagi masyarakat yang nantinya akan membuka lahan, akan membuka kebun, jangan lagi dengan cara membakar, tapi bisa berkoordinasi dengan instansi OPD terkait di kabupaten ataupun di kecamatan yang ada di sana. Kemudian yang kelima, kita memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga atau buffer zone yang menciptakan ekowisata terutama di kawasan Taman Nasional dan hutan konservasi serta mengembangkan tanaman endemik lahan gambut seperti nenas, tunggang dan lain sebagainya. Ini sangat perlu kita lakukan karena bagaimanapun juga tentu lahan gambut ini mempunyai spesifik tersendiri untuk tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di sana. Nah, inilah yang kami koordinasikan baik dengan instansi terkait maupun dengan BNG sendiri. BNG juga sudah memberikan informasi kepada kita
mengenai lahan-lahan mana yang bisa untuk ditanam tersebut yang sudah memang menjadi percontohan bagi BNG dalam rangka untuk menjaga jangan terjadi kebakaran hutan di lahan tersebut. Kemudian yang keenam, kita melibatkan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi ada dari perguruan tinggi yang melakukan KKN, yang melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Nanti kita minta sinergi dengan kami, dengan Satgas Karhutla, untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Khususnya komitmen bersama mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik itu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Forkompinda, Halo Pak Edward, masih bersama kami? Sinyal Bapak kelihatannya kurang begitu bagus. Oh, siap. Ya, oke. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Baik, yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh, jadi komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama dengan Forkompinda dan pelaku usaha. Itu sudah kami lakukan pada tanggal 26 Januari tahun 2020 yang komitmen untuk menjaga khususnya di sekitar wilayah konsesi mereka minimal 3 sampai dengan 5 kilo itu menjadi tanggung jawab mereka dan mereka juga harus memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya dalam rangka pembukaan lahan yang tidak harus dilakukan dengan kebakaran. Kemudian yang ke-8 adalah sistem informasi aplikasi peringatan ini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan. Dan ini kami juga kemarin sudah dibantu oleh Bapak Kapolda melalui dashboard Lancang Kuning yang sudah dilaunching beberapa waktu yang lalu. Dan ini sangat banyak membantu kepada kami, khususnya Satgas Darat, Satgas Udara, dalam mengantisipasi awal terhadap munculnya titik hotspot yang ada di lapangan. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi sinergisitas antara dashboard Lancang Kuning dengan Satgas yang ada sekarang terkoneksi dengan baik. Dan ini tentunya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjaga untuk tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau seperti tahun sebelumnya. Kemudian yang ke-9 adalah kita pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi lahan gambut. Nah, ini sangat perlu. Tadi Bapak-Bapak narasumber sebelumnya juga sudah memberikan informasi untuk hal ini dan kami sebagai tim dari Satgas Karhutla Riau hanya nanti akan memberikan dorongan agar semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi dengan baik, khususnya dengan Satgas Karhutla, sehingga mana hal-hal yang belum nanti dilakukan normalisasi akan kita lakukan lagi normalisasi dengan baik. Kemudian yang ke-10 yaitu kami juga bentuk tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal. Kenapa hal ini kita lakukan? Ini yang diketahui oleh Bapak Wakil Gubernur. Selama ini kami melihat pengalaman yang sudah ada, itu adalah kebun-kebun sawit ilegal ini yang selalu menjadi sumber daripada kebakaran hutan dan lahan, di mana mereka kadang-kadang menjadi perebutan ataupun dari lahan-lahan yang selama ini ditinggal atau tidak diperpanjang oleh yang barangkali apakah itu milik perusahaan, kalau perorangan dan lain sebagainya. Nah, makanya sekarang Bapak Gubernur memerintahkan untuk membantu Bagus. Kalau ini nanti sudah berjalan dengan baik, yaitu penegakan hukum. Nah, ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga, apabila ini tidak kita tegakkan, tentu efek jerah tidak akan ada. Dan alhamdulillah selama ini, baik dari penegak hukum kita, dari Gakum Polda Riau, dan stakeholder yang terkait, baik itu Satpol PP dan sebagainya, sudah melakukan upaya-upaya ini semua dengan baik.
Jadi sehingga Bapak Gubernur kemarin juga sudah menetapkan dengan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Ini akan menjadi acuan bagi kita ke depan untuk melaksanakan upaya-upaya ini semua. Kemudian ke-12 yaitu mempersiapkan posko relawan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan ini sudah dilakukan bekerjasama kami juga kemarin Bapak Kapolda. Sekarang sudah ada posko relawan kita di MTQ, di Puna MTQ. Siapa saja silakan. Itu ada masyarakat, ada mahasiswa, ada relawan yang lainnya yang sama-sama bergabung, yang nantinya dalam satu komando kita akan melaksanakan baik itu pencegahan, sosialisasi, maupun adalah penanggulangan kebakaran hutan lahan yang mengakibatkan nanti kebakaran yang di Provinsi Riau ini. Dan dengan ini semua tentunya akan bisa kita tekan untuk kebakaran hutan dan lahan di Provinsi. Kemudian yang terakhir yang ke-13, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Bapak Gubernur sudah menetapkan status siaga darurat Provinsi Riau mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Oktober 2020. Jadi kalau kita melihat tren daripada tahun ini, Pak Lurah, alhamdulillah Riau bisa dapat terkendali dengan baik, dan itu kita lihat daripada perbandingan luas lahan yang terbakar maupun hotspot yang ada dari tahun 2019 per 1 Januari sampai dengan Juni, dan juga tahun 2020 per 1 Januari sampai dengan saat ini, hari ini. Jadi ini juga banyak faktor yang mengakibat untuk itu. Apalagi dengan situasi COVID-19 sekarang ini, kami melihat tren penurunan itu ada. Nah, jadi kalau orang-orang mungkin akan terhenti untuk masuk ke satu wilayah yang selama ini menjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini perlu kita kaji kembali. Kalau kita melihat situasi seperti ini, dampak daripada COVID ini positif untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, tentu ini kita harapkan tetap kita jaga dengan baik, dan mudah-mudahan semua ini apa yang sudah kita lakukan, baik dari BNPB, baik dari KLHK, baik dari TNI Polri maupun BNPB, BPBD, sinergitas ini terus kita lakukan dan upayakan. Kami juga sudah siap seluruh posko kegiatan, dan hari ini kita sudah punya 6 helikopter yang sudah standby dari BNPB untuk bisa digunakan untuk melakukan baik itu waterbombing, posko ladut Rusmin Yadin, yang setiap saat sudah bisa kita gunakan apabila memang terjadi kebakaran hutan dan lahan yang harus dilakukan waterbombing. Dan kemarin sesuai dengan permintaan dari Sumatera Selatan, 1 helikopter pun sudah kita geser ke sana. Jadi kita juga bersinergi dan mendukung provinsi wilayah tetangga agar juga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan itu kita buktikan dengan menggeser 1 helikopter ke Sumatera Selatan. Jadi tahun ini saya juga sudah minta rekan-rekan dari Sumatera Selatan maupun Jambi untuk segera menetapkan status siaganya, Pak. Nah, agar apa? Agar jangan nanti kita bisa menahan, tapi di sana tidak. Karena nanti tren di angin di bulan Agustus nanti itu bergerak dari selatan ke utara. Yang itu seperti kita terjadi di 2019 yang lalu. Maka melalui fasilitasi dari BNPB, Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaganya, sehingga kami bisa menggeser 1 unit helikopter untuk membantu mereka di sana yang memang sudah mulai ada yang baik. Baik Pak Edward, waktu Bapak juga sudah habis ini.